Jurusnya gimana Pak Ustadz? Enggak nambah. Ustadz bersabar, berarti memang sudah takdir Allah. Yang penting sehat. Kalau kita dengarkan omongan orang, sakit kepala kita. Kita kurus, dia bilang kita tidak makan. Kita gemuk, dia sindir. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Dunia ini sebetulnya tidak sulit. Dunia ini tidak ribet. Dunia ini tidak payah. Yang sulit itu memikirkan omongan orang. Betul? Kalau dulu yang ngomong itu cuma 4 orang. Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kiri, tetangga kanan. Sekarang yang ngomong Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kalau saya pikirkan semua komen orang di YouTube itu sakit kepala saya. Jadi Ustadz komen-komen di YouTube dengan di Instagram tuh nggak Ustadz baca. Saya baca, macam-macam komennya saya baca. Nggak pernah Ustadz balas? Enggak. Kenapa nggak Ustadz balas? Saya nggak tahu passwordnya. Admin yang kerja. Jadi Ustadz ingat komen mereka, macam-macam komennya, yang menyinggung, yang menyindir, yang menyakitkan hati. Nggak ada yang saya ingat. Masa nggak ingat sama sekali? Ada beberapa komen yang ingat. Yang saya ingat itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Tolong nanti sebelum diupload yang omongan itu di-delete dulu. Takutnya dibaca orang rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya datang ke ulama paling tua di Jakarta, umurnya 90 lebih, hampir 100. Dulu ulama besar di Majelis Ulama Indonesia, berasal dari Sulawesi Selatan, Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Saya mau ketemu ini, grogi ini, serius ini. Begitu sampai ketemu dengan beliau ketawa, nyantai. Saya tanya, Kiai, tolong kasih saya amalan zikir. Kira-kira apa yang membuat kita bisa sehat? Selama masih bisa ketawa, berarti masih bahagia. Alhamdulillah, semua yang hadir ini insya Allah bahagia. Dari mana Ustaz tahu? Ibu Nilam tadi udah nanya. Semua bahagia, bahagia. Kebahagiaan itu kadang kita lihat pada diri orang. Orang yang sedang menanam padi di tengah sawah, sawahnya di pinggir jalan tol, dia lihat ada pejabat orang kaya naik mobil. Apa kata petani yang sedang menanam padi? Oh, enaknya jadi pejabat dan orang kaya, mereka bahagia. Tapi ternyata orang kaya yang naik mobil itu melihat petani makan siang di gubuk dengan istri anaknya, apa kata mereka? Bahagianya jadi petani. Terkadang kita melihat bahagia pada diri orang lain. Sesungguhnya bahagia itu ada pada diri kita kalau kita bersyukur. Kalau kita syukuri nikmat Allah ini, kita bahagia. Ibu, bapak kalau mau bersyukur sering-sering ke rumah sakit. Saya dalam sebulan itu paling enggak wajib sekali ke rumah sakit. Kalau ada jamaah sakit saya datang. Sampai ke dalam, ada orang terbaring, di sampingnya ada kotak seperti kulkas. Tapi enggak ada air dingin di sana. Yang ada hanyalah mesin cuci darah. Sudah berapa lama terbaring di sini Pak? Sudah 3 jam. 1 bulan berapa kali kemari? Setiap seminggu, setiap 2 hari, setiap 3 hari. Sakitnya bagaimana, bayarnya berapa? Melihat itu kita syukur kita masih sehat. Yang sakit bersyukur, kenapa? Teman di sebelahnya kemarin sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang meninggal juga bersyukur, kenapa? Dia masih meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang berdiri bersyukur, yang duduk di bawah bersyukur. Ustaz Abu Somad enak ngomong begitu. Kami yang berdiri, kita sama-sama berdiri guys. Kalian berdiri, saya juga berdiri. Tapi kalian bersyukur, kenapa? Kalian cuma berdiri, saya berdiri sambil ngomong lagi. Yang keempat, bagaimana meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Rasul itu selalu berusaha, berdoa, bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi dia berusaha. Jadi kalau ada orang Islam sekarang ketika ditanya, bagaimana Anda menghadapi masa depan? Serahkan aja pada Allah. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi itu berusaha. Lihatlah bagaimana beliau hijrah.
Dia berusaha nanti kalau datang malam orang kafir Quraisy musyrik mau mencincang kepalanya, maka yang tidur di tempat tidurnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu dia pun pergi hijrah, tapi tidak langsung berangkat, karena kalau berangkat nanti dikejar musuh. Dia transit dulu. Tempat transitnya itu ada yang menemani, namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian nanti dia akan bermalam 3 malam. Ada yang ngantar makanan. Yang ngantar makanan perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Karena kalau nggak panjang, Asma sesak napas. Lalu kemudian ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah. Sebenarnya dia pura-pura mengembala kambing sambil mengawasi jangan ada satupun yang naik ke atas. Intel. Dia adalah Amir bin Fuhairah. Ada yang malamnya tidur di atas, paginya dia datang ke Makkah mencari informasi. Dia pembawa berita, media, pers. Dia adalah Abdullah. Penuh dengan persiapan. 3 hari 3 malam transit untuk menenangkan musuh. Setelah tenang barulah mereka berjalan 8 hari 8 malam, berangkat hari Senin sampai hari Senin, akhirnya sampai di Quba. Strategi, ikhtiar, usaha, tawakal, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada orang Donggala hari ini kita tanya, gimana kita menghadapi masa depan? La haula wala quwwata. Saya tidak mau setelah mendengar tausiah saya bapak-bapak menjadi tidak mau berusaha. Ketika ditanya sama ibu, Pak, gimana anak kita, gimana pendidikan dia, gimana kita ke depan, serahkan aja pada Allah. Besok pagi ibu bertanya, Papa nggak pergi ke laut nyari ikan, nggak ngurus pohon kelapa kita, nggak mengolah batu kita, serahkan aja pada Allah. Kalau ada suami yang model begini, ibu jangan marah, nggak usah merepen, nggak usah ngamuk, diam aja. Nanti jam 12 siang dia nanya, Ma, makan siang gimana? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha. Ini pisang ini untuk saya kan? Ini disediakan panitia untuk saya kan? Diletakkan di depan, tapi mesti ada usaha untuk mengambilnya. Datang Ustadz Munif mengambilnya, mengupasnya, mengasih ke saya. Andai sudah diberikan, sudah dikupas, saya cuma menganga aja, nggak mungkin bisa masuk ke lambung. Mesti ada usaha menggerakkan mulutnya. Allah Ta'ala kasih kita telinga, Allah Ta'ala kasih kita mata, dia kasih kita tenaga, dia kasih kemampuan, dia kasih kudrat, dia kasih iradat, maka kita manfaatkan untuk yang baik. Kaki melangkah ke tempat dosa atau ke tempat taat atau ke tempat maksiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Kalau hati terasa panas, banyak bersolawat. Kalau udah solawat nggak dingin juga, hidupkan kipas angin. Kalau mati lampu, ambil kipas. Kipas nggak ada, iklan pesantren dimanfaatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Ustaz Somad kenapa selalu kalau ceramah itu pakai poin 1, 2, 3? Tujuannya 3. Yang pertama, mengajar adik-adik, mahasiswa, santri supaya terbiasa membuat kesimpulan. Yang kedua, supaya jamaah tahu bahwa kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5 berarti tak lama lagi tausiah akan selesai.
Insya Allah jamaah yang selama ini trauma dengar ceramah nggak selesai-selesai, kapan Ustaz ini selesainya? Kalau dengar ceramah Abdul Somad, dia tahu kapan selesai. Bisa meleleh ke sini, bisa meleleh ke sini. Poin yang kelima adalah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata dia, Nabi sendiri ngaku, khairukum khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik bukan yang paling kaya, laki-laki yang paling baik bukan yang paling ganteng, laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Inilah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Betul Bu? Nampaknya nggak setuju. Nabi nggak pernah memanggil ya Aisyah, dia panggil ya Humaira. Humaira artinya orang yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerah-merah. Lebih kurang ya seperti putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya ya Humaira, wahai engkau yang putih kulitnya kemerahan? Boleh, tapi dia nggak putih. Ya nggak apa-apa, untuk menyenangkan hatinya. Nggak boleh terlalu jujur. Pulang-pulang ya Hajar Aswad. Perempuan itu memorinya selalu kuat untuk mengingat kata-kata yang lembut dan baik. Maka jangan pernah berkata kasar kepada perempuan. Betul Ibu? Lihat Pak pengakuan mereka. Makanya kata-katanya baik. Bapak kalau mau marah, pergi ke pantai, ke laut marah. Hai laut, telanlah aku. Kalau ada di antara ibu ini yang mulutnya nggak berhenti ngomong, abang di mana, pulang jam berapa, motor mana, kuncinya mana, bensinnya mana, uang kemana? Sabar, berarti bapak masih selamat dari azab kubur. Bapak-bapak yang selalu kena pertanyaan begitu, itu nanti kalau meninggal dikubur tidak kena azab lagi. Pas mau diazab sama malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini jangan kita azab karena sudah terlalu azab di dunia. Di balik senyum yang cerah ada perasaan yang getir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Habib Bagil. Habib Bagil cerita ke saya, kata dia, Ustaz Somad, di Yaman itu ada satu sumur. Di dalam sumur itu ada penunggunya jin tua. Tiba-tiba ada seorang perempuan nyuci, nimba air. Karena nimba air timbanya besar, perempuan ini jatuh ke dalam. Jatuh ke dalam, datang suaminya mencari, mana istriku, dijatuhkannya timba, dia timba. Pas dia timba maksudnya mau menarik istrinya, naik jin penunggu sumur itu naik ke atas. Jadi orang ini bertanya, kamu siapa? Aku penunggu sumur ini sudah ribuan tahun. Kenapa kamu naik ke atas? Aku nggak tahan istrimu merepet terus di bawah. Kamu kok tahan, kata dia. Inilah suami yang soleh, yang baik. Kenapa? Selama kata-katanya itu menyelamatkan. Karena kalau tidak mereka ngomong begitu, bapak akan larut. Apalagi maksiat sekarang luar biasa. Main HP terus, siapa yang lihat di situ? Selama mereka masih ngomong, insya Allah bapak akan selamat, Pak. Betul Bu? Lihat setujunya mereka. Jadi kenapa ibu-ibu ini selalu hadir pengajian Ustaz Somad? Karena Ustaz Somad itu selalu mewakili perasaan hati mereka. Masya Allah, tabarakallah. An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau tenda ini tetap kokoh, maka tiangnya mesti kuat. Ibunya kuat, pakai hijab, mendidik anak-anak, mengawal keluarga. Berapa banyak laki-laki yang tidak taat, pelaku maksiat, buat dosa, taubatnya justru bukan dari lisan ustadz, tapi istri yang selalu membimbing, mendoakan, doanya tiap malam, ya Allah
Allah, bukakan pintu hati suamiku, bukakan pintu hati suamiku, bukakan pintu hatinya untuk sholat berjamaah, untuk setia, jangan sampai dia dilarikan pelakor ya Allah. Bapak pikir mereka ini tidak sayang ke bapak. Setiap saya katakan, mudah-mudahan bapak semuanya tidak dilarikan pelakor. Nah, mereka malu mengaminkan. Padahal dalam hati mereka, amin. Memang kalau ngomongnya mereka, wah suami seperti kamu ini dulu ketika aku belum nikah, waktu masih kuliah, banyak yang mau. Kalau seperti kamu ini yang lisut, yang kering, tapi dalam hatinya yang paling dalam, sehatkan dia ya Allah. Dialah orang yang nanti ketika di surga, surga itu terasa hampa kalau dia tidak ada ya Allah. Lihatlah dari bunyi soraknya, itulah hati mereka. Nah, itulah 5 yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang nanya, tadi di Donggala itu berapa yang disampaikan Ustadz Somad? Ada 5 poin. Yang 5 itu apa? Aku nggak ingat, panas sekali, lupa poinnya. Udah aja, tinggal putarkan aja video itu insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab, mungkin lebih nanti 60 menit. Boleh? Sholat di rumah apakah sama pahalanya dengan jamaah di masjid pada COVID-19? COVID udah pulang, nggak ada alasan lagi nggak ke masjid. Bapak kok nggak pernah ke masjid? COVID, kata COVID aku udah pulang. Dulu sebelum COVID datang, tidak salah kan COVID. Sekarang COVID udah pulang, COVID juga. Kata COVID dikit-dikit aku, dikit-dikit aku. COVID sudah berlalu. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Nanti ibu tinggal kasih tahu, bang, abang kelihatannya laki-laki solehah. Kalau perlu adik-adik, anak-anak muda, kalian buatkan baju kaosnya ya. Nanti pergi ke sablon, tulis belakang. Laki-laki soleh, sholat di masjid. Laki-laki soleh, sholat di rumah. Laki-laki soleha. Tapi baju kaos itu jangan bawa ke masjid. Karena kalau kalian bawa ke masjid, orang sholat di belakang, dia lihat dia senyum. Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi memandang ke arah jamaah bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak sholat berjamaah? La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka siapa yang tidak sholat berjamaah. Begitu tegasnya Nabi. Nabi itu orangnya lembut, orangnya senyum. Tapi kalau sudah melihat masjid kosong, tidak ada sholat berjamaah. Di Donggala tidak ada masjid yang kosong, tanah lapang panas saja ramai, apalagi masjid. Lihat subuh besok. Sejak usia berapa seseorang boleh haji dan umroh? Saya mau pergi umroh. Anak saya yang pertama kelas 4 SD, anak yang kedua Sami nanti berarti bulan tahun. Lalu saya bawa dia umroh, umrohnya sah. Tapi nanti kalau dia sudah akil balik, dia nanti haji lagi. Saya lahir 1977. Pertama kali berangkat haji tahun 1992. 77 ke 92 berarti saya berangkat umur 15 tahun. Saya berangkat haji umur 15. Jadi sah karena sudah akil balik. Saya ditanya, kamu sudah akil balik? Sudah. Kita berangkat haji. Oke. 92 ONH ongkos naik haji 7 juta. Langsung bayar, langsung berangkat. Setelah saya berangkat ke Mesir tahun 2000, umur 23 tahun, 2000, 77, 2000, umur 23, saya berangkat lagi. Untuk haji yang kedua itu tidak lagi haji untuk saya, karena saya sudah berangkat haji. Jadi bapak ibu yang membawa anaknya yang sudah akil balik, maka hajinya sudah gugur wajib hajinya. Bagi yang belum, maka dia nanti setelah akil balik berangkat sekali lagi untuk menggugurkan kewajiban haji pada dirinya. Tapi hajinya dan umrohnya tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya untuk orang tua. Bagus dididik anak-anak cepat berangkat. Bagusnya? Ya. Apa bagusnya? Saya berangkat kelas 2 SMP 92.
Ketika setelah pulang, saya nggak berani dekat sama cewek, karena dikasih tahu nanti kalau masa Pak Haji pacaran. Jadi cewek pun takut mau dekat, jangan dekat sama somad, dia udah haji. Nah, jadi pendidikan yang bagus. Apa hukumnya berwudu ketika sedang azan? Sementara kita pun harus menjawab azan. Menjawab azan kan nggak mesti berhenti. Tekan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mau ditunggu, mau khusyuk, bagus. Kalau sambil berwudu dia menjawab azan, juga tidak masalah. Ini tidak terkait masalah antara batal membatalkan atau makruh. Maka dua-duanya baik. Yang penting menjawab azan. Jangan azan berkumandang hayya 'alas shalah. Sedangkan setan saja pun lari, takut mendengarkan azan. Buka kitabnya dalam Sahih Bukhari. Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit, wa 'alaiha duratun, terkentut-kentut. Setan ketika mendengar azan lari ketakutan. Tiba-tiba ada orang Islam ketawa cekikikan. Kata setan, yang sebetulnya setan ini aku apa dia? Setan pun hilang kesetanannya. Melihat manusia sudah seperti orang yang tidak menjawab seruan azan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau sudah azan berkumandang, kalau ada yang ngajak ngomong, nanti kita juga selesai. Ibu siap untuk mendengarkan pertanyaan berikut ini? Tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan, jangan ditahan, khawatir keluar dari bawah, karena ini agak berat sedikit. Siap? 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 Poligami kan udah saya kasih tahu tadi, kenapa nggak siap? Poligami dalam agama Islam dibolehkan dan mendapat pahala. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang istri tidak ikhlas? Apakah masih dapat pahala? Ibu kalau mau cepat masuk surga Jannatul Firdaus, jalan bypass, jalan tol, ikhlas. Ibu siap? Orang Donggala ini lembut. Pas saya tanya, ibu siap? Dia diam aja. Kalau di tempat lain, ibu siap? Banyak jalan lain. Orang Donggala lembut. Pas saya tanya, ibu siap? Dia diam. Dia lupa ada hadis lain. Mau saya bacakan hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Laki-laki punya hak namanya tolak. Ternyata mobil pun tidak setuju. Perempuan tidak bisa dilakukan semena-mena. Perempuan juga punya hak namanya khuluk. Ibu kalau tidak siap, ibu bisa menggugat ke pengadilan. Jelas? Dikatakan bahwa tidak akan mencium bau surga wanita menyerupai punuk onta. Apakah adalah pengikat mengucir rambut seperti yang dibolehkan? Kalau rambutnya panjang, dia ambil karet pengikat gula atau minyak goreng, dia ikat sedikit saja supaya dia waktu buka jilbab suaminya nggak pingsan disangka sundil bolong, nggak apa-apa, sekedar muncul sedikit. Yang nggak boleh itu dia pasang panjang ke atas. Kalau dia jalan bergoyang-goyang supaya semua orang melihat dia. Nah, itu yang tak boleh. Alhamdulillah di sini tidak ada punuk onta juga. Jadi ibu kalau ikat sedikit aja tidak apa-apa. Yang tidak boleh dipasang di atas, pakai kawat jemuran. Hanya untuk mencari perhatian, itu tidak boleh. Orang mengatakan bahwa
intisarinya dalam Quran, intisari Quran dalam Al-Fatihah, intisari Al-Fatihah dalam Bismillah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tidak sah segala perbuatan kita kalau tidak dengan nama Allah. Makanya bangun tidur, mau tidur sebut nama Allah. Pas mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, walaupun ibu sangat sayang ke bapak, waktu bangun tidur nggak mungkin bapak ibu bangun mengatakan, oh Mas Parno. Tetap bangun tidur menyebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Karena semua perbuatan tidak diterima kalau tidak dengan nama Allah. Makanya mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau nikah bismillah, mau kerja bismillah, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, masuk toilet Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mau korupsi na'udzubillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, sama-sama sayang. Bedanya Rahman semua dapat, yang mabuk, yang minum khamar, yang berzina, yang tidak beriman dapat rezeki semuanya. Karena Rahman itu diberi Allah pada semuanya. Tapi Ar-Rahim hanya milik orang beriman. Makanya dalam Al-Quran disebut Ghafurun Rahim, bukan Rahman. Kita insya Allah dapat rahimnya insya Allah. Itulah intisari daripada Al-Quran. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Makanya Allah kalau mendahului murkanya sudah rata dunia ini karena peminum khamar, pezina, pemabuk. Tapi karena Allah mendahulukan sayangnya, dia tunggu kita supaya kita lewat melalui pintu taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bertaubat. Apa kiat-kiatnya supaya selalu istiqomah Pak Ustadz? Yang pertama hijrah, yang kedua jamaah, yang ketiga istiqomah, yang keempat husnul khatimah. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama hijrah, yang kedua berjamaah, yang ketiga istiqomah, yang keempat husnul khatimah. Sepaket. Insya Allah kita semua ini sudah hijrah kepada yang baik. Amin. Setelah hijrah jangan sendirian. Kalau sendirian kita nanti balik lagi ke jalan yang lama. Maka mesti berjamaah, sholat berjamaah, zikir berjamaah, yasin berjamaah, maulid berjamaah, Isra Mi'raj berjamaah, bertetangga berjamaah. Setelah itu insya Allah kita akan istiqomah. Kalau kita istiqomah, hadiahnya adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Bagaimana hukumnya anak yang belum balik jadi imam sholat tapi hafalannya bagus? Ada dalam Sahih Bukhari, seorang anak diangkat jadi imam. Mohon maaf bajunya pendek. Lalu kalau dia ruku kelihatan terbuka, maka datang seorang perempuan di belakang mengatakan, ambilkan kain untuk menutupi belakangnya. Anak itu waktu jadi imam umurnya 7 tahun. Kira-kira 7 tahun itu anak kecil atau orang besar? Anak kecil. Dia memang 7 tahun tapi hafal Quran. Tiba-tiba datang bapak-bapak petentang-petenteng. Kenapa dia jadi imam? Dia belum nikah. Dia anak kecil. Dia memang belum nikah Pak, tapi hafal Quran. Bapak udah 3 kali nikah, juz amma pun nggak lewat. Mohon maaf ya Pak. Tapi tentunya di Arab anak kecil sudah khitan, karena kalau belum khitan dia khawatirkan itu masih ada najis tersimpan di dalam. Kemudian fikihnya juga benar, tata cara wudhunya benar. Walaupun banyak anak-anak tahfiz, diperhatikan 3 aspek. Pertama khitan, yang kedua rukun syarat wajib sunat wudhu, fikih sholatnya udah selesai, dan dia banyak hafalan, maka silakan dia boleh jadi imam. Di tempat kami pernah dicoba begitu, komplain orang banyak. Lalu saya jelaskan, nah ini tentang masalah imam anak kecil. Gimana cara meningkatkan semangat untuk menghafal Quran? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir ngamalkan Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Oh, ini bagus. Nanti aku di akhirat bangun dari kubur, pandang ke kanan, malaikat kiri, malaikat depan, malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena kau penghafal Quran. Nanti di akhirat ada yang dibangkitkan, begitu bangun pandang ke kanan Amitabh Bachchan, ke kiri drama Korea. Kenapa aku bersama mereka? Almarhum ma'aman ahab, orang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Wassalam. Yang ketiga,
khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Yang ketiga, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ibu belum tentu bisa menolong bapak, bapak belum tentu bisa menolong ibu. Jangankan hari kiamat, jangankan di padang mahsyar, datang tsunami saja kita menyelamatkan diri masing-masing. Betul? Yang bisa menolong kita Al-Quran. Jawab dengan jujur, nggak usah dengan lisan, dalam hati saja. Lebih banyak buka Quran apa buka handphone? Nggak usah dijawab. Quran itu nanti akan datang menemui kita. Akulah orang yang membangunkan malam-malammu, akulah orang yang menyibukkanmu, akulah orang yang menyusahkanmu. Hari ini aku memberikanmu pakaian mahkota dari cahaya, dan kau berikan kepada orang tuamu. Nanti di kepala ibu akan diberikan mahkota cahaya, karena anak-anak ibu adalah penghafal Al-Quran. Di Insan Cita Indonesia, madrasah aliyahnya 4 tahun. Saya tanya ke Kiai Wildan, kenapa 4 tahun Kiai? Karena di tahun pertama mereka tahsin Quran, ngapal Quran, bahasa Arab, barulah masuk. Dan hafal, minimum hafalannya 10 juz. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya 1 hari 3 juz. Hebat, juz mangga, juz melon, juz apel. Jadi rupanya kota Palu itu berada pada titik posisi huruf U di bawah. Lalu kemudian sekarang kami diajak untuk menelusuri huruf U naik ke kiri. Ustadz tahu dari mana? Google Map. Ustadz Abdul Somad, kata Ustadz Munib Godal dan Ustadz Lutfi Godal, dari sinilah dulu air itu naik. Padahal ternyata ini bukan laut lepas, bukan laut lepas yang kira-kira kalau kita hanyut sampai ke negeri Yaman, dari Maroko sampai ke Eropa. Bukan, dia hanya sekedar teluk saja yang diapit oleh 2 daratan. Tapi begitu Allah Ta'ala berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayakuna lahu kun. Allah mau menunjukkan kuasanya. Orang yang kaya baru saja beli villa, ditelan bumi selesai, tapi masih ada tinggal muncul di atas permukaan bumi. Apanya? WC. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruko sepanjang jauh mata memandang. Bagi masyarakat Donggala, Ustadz Somad, yang Ustadz ceritakan itu kami sudah lihat tiap hari. Ini saya nampaknya tausiah di Donggala, tapi ini ditonton oleh seluruh saudara saya dari Sabang, Aceh sampai Papua, wilayah timur Indonesia. Mereka ingin mendengar cerita dari mulut Abdul Somad. Mereka menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu baru dari dalam laut yang kecil saja. Bagaimana kalau terjadi فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, ketika ditiupkan sangkakala satu tiupan, وَحُمِلَتِ الْجِبَالُ وَالْأَرْضُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً, lalu kemudian gunung-gunung terangkat, bumi dibenturkan, dukkata padukkata dakkata wahidah, dibenturkan satu benturan, hancur lebur. Gunung Merapi, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, semua gunung yang ada, Gunung Kelut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, menara yang dicor ke dalam tanah, beton, batu, besi, miring, sampai sekarang belum diperbaiki. Saya lewat tadi di masjid sebelah kiri, ditunjukkan Ustadz Munib, Ustadz Lutfi, Ustadz Somad. Lihat, saya sangka menara Eiffel, saya sangka menara miring di Roma, rupanya menara masjid. Kalau beton besi yang kokoh saja begitu, bagaimana Abdul Somad yang rapuh? Bagaimana semua dunia ini rapuh, beton tumbang, rumah hilang, hotel roboh. Yang kuat itu cuma satu. Apa dia? Hubungan kita. Bersama kita di Donggala.
bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita berbeda asal, saya dari ujung Pulau Sumatera, ibu bapak berasal dari Pulau Sulawesi bagian tengah. Kita berbeda bahasa, tapi kita disatukan dalam satu titik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang datang hari ini karena ada pembagian sembako, angkat tangan. Enggak ada. Yang hadir hari ini karena pembagian kartu. Yang datang karena pembagian surat tanah. Dan rasanya tidak semua dapat kue kotak. Semuanya datang dari rumah dengan niat bismillah, kita tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dalam momen peringatan Maulid, evaluasi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Sekarang kita sedang berkaca dalam diri kita, teladan yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang pertama, Nabi itu lupa pula yang mau disampaikan. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Nabi itu orangnya senyum, wajahnya cerah. Makanya sahabat Nabi melihat itu senang hati mereka. Jangan heran kalau dagangannya laku terus. Kenapa? Karena Nabi itu wajahnya cerah seperti matahari yang cerah, seperti rembulan di tengah malam. Makanya selalu menyambut Nabi dinyanyikan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Siapa yang ingin melihat cerahnya wajah Nabi, maka pandanglah malam bulan purnama di tengah gelap gulita, tiba-tiba ada cahara yang sejuk, yang terang benderang. Makanya disebut dia dengan Tola'al Badru. Kalau bulan sabit hilal, kalau bulan bulat terang 15 malam Badar. Sudah jadi orang Indonesia, namanya Pak Hilal dan Pak Badar. Kalau perempuan Siti Hilaliyah sama Siti Badariyah. Kalau bisa nama ibu, nama suaminya jangan sampai nama suaminya Pak Hilal. Kenapa? Setiap satu Ramadan dicari orang terus. Mohon maaf Pak Hilal, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu dengan orang Islam hari ini wajahnya seperti jeruk purut diinjak gajah. Kecuali orang Donggala. Orang Donggala kepanasan, panas terik, dia tetap bisa tersenyum. So sweet. Mudah-mudahan senyum ini semuanya bernilai sedekah insyaallah. Apapun yang terjadi tersenyumlah. Ternyata setelah diperiksa oleh pakar medis kedokteran dunia, untuk membuat wajah berkerut diperlukan energi yang lebih banyak. Tapi kalau untuk tersenyum tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Jadi kalau ibu bapak punya dendam kesumat ke tetangga, ke kawan, ke sahabat, mau berjumpa dengan dia wajah kan mesti berkerut. Itu diperlukan energi banyak. Tapi kalau kita cerah, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik. Kalau bisa kasih makanan, makanan nggak bisa, minuman nggak bisa, minuman, buah-buahan nggak bisa juga. Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Ketemu dengan orang dengan wajah yang cerah. Saya Pak Ustadz bisa wajah cerah, tapi dari tanggal 1 ke tanggal 10.
Mulai tanggal 21 itu memang sulit untuk diungkapkan Pak Ustadz. Ternyata itu tidak benar. Dan wajah orang Donggala cerah-cerah. Allahu Akbar. Jadi ceramah Ustaz Abdul Somad nampaknya tidak terlalu bermakna di Donggala. Kecuali kalau saya sampai kemari wajahnya semua cemberut. Semuanya sudah Masya Allah, Tabarakallah. Pagi menjelang siang yang panas terik begini saja dia bisa tersenyum. Apalagi kalau tablik akbar malam. Apalagi kalau habis makan malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang selama ini susah tersenyum menjadi mudah tersenyum. Yang jadi masalah kadang bapak-bapak ini mudah tersenyum kalau di luar rumah. Kalau di rumah wajahnya seperti susah diungkapkan dengan kata-kata. Banyak juga perempuan dia murah tersenyum kepada suami orang. Kalau dia mau keluar rumah wajahnya berseri bagaikan bulan purnama di malam ke-15. Begitu dia di rumah sendirian sama anak, sama istrinya, sama suaminya, seperti mak lampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya sebentar. Begitu dibuka pintu, mohon maaf ya Bu, ini rumahnya Ibu Anu. Iya, saya mau ngantar undangan. Ibunya ada, saya. Loh, kok wajahnya beda? Ternyata makeup mendak 3 inci. Dan itu tidak terjadi di Donggala. Donggala wajahnya asli. Dan saya ketika mengatakan asli itu saya menghadap ke bapak-bapak. Tidak ada yang palsu di Donggala, semuanya asli. Amin. Kecuali bunga-bunga yang ada di depan saya ini memang bunga plastik. Sekarang banyak orang suami tidak siap melihat istrinya layu, maka bunga yang tidak layu adalah bunga plastik. Akhirnya wajah perempuan sekarang banyak plastik. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata plastik, lentiknya Masya Allah. Begitu ada orang yang baru tablik akbar di Donggala kepanasan, langsung turun. Ustaz Abdul Somad ini selalu menyalahkan perempuan, yang salah perempuan. Ibu-ibu tidak ingin layu, takut khawatir karena bapak ngancam. Kamu kalau sampai layu, awas. Akhirnya disuntikkan plastik ke dagu, hidung plastik, cuman bertahan 2 bulan. Bulan ketiga turun ke bawah. Dagu turun, hidung turun, tinggal ngambil sapu jadi tukang sihir. Seperti yang ada dalam film-film. Nauzubillah. Alhamdulillah itu tidak terjadi di Donggala. Semuanya serba asli, senyumnya asli. Yang dimaksud dengan senyum, senyuman istri kepada suami, kepada keluarganya. Masya Allah, beginilah baiknya orang Sulawesi Tengah. Kau tahu yang ku mau. Beliau adik kelas saya waktu di Mesir. Kami sama-sama kuliah di Al-Azhar. Hari berganti musim berubah, pulang dari Kairo 2002, sekarang sudah 2020. Kami sudah meninggalkan dunia hitam, Bu. Maksudnya sudah banyak uban. Sebagian kami ini sudah jadi anggota KPU. Maksudnya Pak Ustadz kepala penuh uban. Mohon maaf Pak, KPU jangan tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah, cuman satu yang tidak berubah. Rambut kami sudah berubah, pipi kami sudah berubah, gigi kami sudah berubah, tapi ada yang satu tak berubah. Apa itu? Suasana hati kami tetap bahagia. Saya disambut dengan senyuman, saya pun datang dengan senyuman, padahal perjalanannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari Pekanbaru Riau ke Jakarta naik pesawat 1,5 jam.
Dari Jakarta mau ke Palu nggak ada pesawat, langsung nunggu jam 2 malam. Jam 2 malam berangkat dari Pekanbaru, Jakarta Cengkareng menuju Palu, sampainya subuh. Setelah terbit matahari baru sampai di Palu. Begitu sampai mereka tersenyum, saya tersenyum. Diambil gambar, mereka heran. Kenapa Abdul Somad tersenyum? Rupanya dia tidur terus. Dibawa ke Parigi, begitu juga. Ibu Nilam khawatir karena jalannya cuma 2 huruf, S dan Z. Tikungan tajam Z, tikungan lembut S. Sebagian wajah teman kami berubah. Yang awalnya agak kuning mulai pucat. Pas di jalan belok nggak muntah, pas giliran lurus baru muntah. Ternyata dosis obat anti mabuk sudah berakhir. Alhamdulillah, tidak takbur, tidak sombong, berkat doa sahabat-sahabat. Hari ketiga, hari ini masih bisa tersenyum. Padahal tadi malam masih ada maulid. Dan besok masih ada 1 acara, 2 acara lagi. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru, bertemu dengan keluarga jamaah. Habis dari situ kemana Pak Ustadz? Ke Sumatera Barat. Sumatera Barat pun jalannya sama, S sama Z juga. Habis dari Sumatera Barat kemana Pak Ustadz? Nggak ingat lagi kemana jadwal. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti ketika bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini mengatakan ingin istirahat, ini anak-anak muda ini sekarang baru kuliah 2 hari, mau kemana? Healing. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Apa ini? Poin yang kedua, Nabi mengajarkan walaupun berat hidup tersenyum, dan dia tidak pernah berhenti. Fa idza farata fansab. Selesai dari satu urusan, lanjut ke urusan yang lain. Ternyata sudah berdiri pesantren Insan Cita Indonesia yang gambar serta iklannya sudah ada di tangan ibu bapak sekalian. Itu yang ada di tangan. Saya sudah melihat secara langsung. Tapi udah selesai pesantrennya Pak Ustaz? Sudah. Ternyata Ibu Nilam tidak mau selesai. Beliau mengamalkan fa idza faragta fansab. Pesantren untuk laki-laki sudah, beliau akan membuat satu lagi pesantren untuk perempuan, dan tidak boleh satu tempat, dia mesti terpisah. Karena kalau satu tempat bahaya kalau anak laki-laki dengan anak perempuan dibuat satu tempat. Yang laki-laki barisan depan, yang perempuan barisan belakang. Anak-anak yang agak-agak nakal ini biasanya suka di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Dia di belakang, amin. Makanya kami, saya, Ustadz Lutfi, Ustadz Munib di Mesir, di Kairo, di Tonto. Kalau di Mesir itu jarak antara laki-laki dengan perempuan 10 kilometer, nggak akan ketemu. Makanya saya pede kalau ngomong sekarang. Adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswi, adik-adik pelajar, jangan pacaran. Santri, saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran karena nggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa cuma 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Kalau Ustadz Munib, Ustadz Lutfi masih ada kelebihan, hidungnya mancung. Saya jatuh paling level paling bawah. Maka Islam mengajarkan kita tidak pernah berhenti. Selesai kuliah S1, S2, habis S2, S3, habis S3, S cendol, S teler, S Bandung, membangun pondok pesantren, selesai bangun masjid. Saya ketemu jauh mata memandang, banyak yang dilihat. Ustaz Abdul Somad doakan saya ya. Doanya apa Pak Haji? Doakan saya supaya selesai bangun masjid. Sudah selesai masjidnya? Udah Pak Ustaz, cuman kita mau bangun. Berapa targetnya? 99 masjid. Insya Allah.
Saya ketemu dengan bapak-bapak haji satu lagi. Saya Pak Ustadz selalu berdoa panjang umur. Doa bapak, umur bapak udah berapa? Udah 85 tahun. Caranya gimana? Saya biasanya bangun masjid dan saya berdoa, ya Allah, matikan saya setelah masjid ini selesai. Dan masjid itu nggak saya selesaikan. Jadi dia bangun masjid, udah selesai satu, dibangunnya lagi. Udah selesai tuh. Begitu cara dia minta kepada Allah. Ibu-ibu juga, bapak juga begitu. Sudah selesai dari satu amal soleh, lanjutkan lain. Itulah makna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelum meninggal, dia siapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah. Usamah artinya singa. Jadi kalau ibu punya anak namanya Usamah, dia akan menjadi singa yang akan menerkam musuh-musuh Allah. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Nabi persiapkan pasukan dipimpin Usamah, umurnya 18 tahun. Yang lain, kenapa anak muda sudah diangkat menjadi pemimpin? 18 tahun menjadi panglima perang. Usamah bin Zaid bin Harithah. Tak lama mempersiapkan itu Nabi pun meninggal. Nabi tidak mengenal usia istirahat pensiun. Nabi itu orangnya bersemangat terus untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka menggali parit Khandaq, ada perang namanya perang parit. Itu strategi dari Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kami punya strategi supaya orang dari kota Makkah tidak bisa masuk ke kota Madinah, kudanya tidak bisa melompat. Kita gali parit yang lebar, kira-kira kudanya takut untuk menyeberang. Digali parit. Saat parit itu digali, cangkol pacul terkena dengan batu, muncul cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama, aku lihat kalian membebaskan Yaman. Cahaya yang kedua, aku lihat kalian membebaskan Syam. Cahaya yang ketiga, aku lihat kalian membebaskan Konstantinopel. Selalu berpikir visi misi ke depan. Begitu juga kita dalam hidup. Anakku, kau mesti terbang sejauh mata memandang. Jangan sampai anaknya sudah ikut tes mau ke Mesir, lalu kemudian datang, mama izinkan aku pergi ya. Jangan pergi. Pergilah nak sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Alhamdulillah, ibu-ibu di Donggala membawa anak-anaknya. Anak-anak dibawa, anak-anak disenangkan, dikasih makanan, dikasih kue, dikasih minuman, dikasih balon. Balonnya pun ikut dengan ceramah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya soleh dan solehah. Jangan pernah berhenti. Berhenti berarti mati. Hidup ini seperti berkayuh naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Hidup ini seperti berkayuh di tengah lautan. Berhenti berkayuh berarti dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalimat ini boleh dipakai untuk update status nanti sore. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, Nabi itu orangnya sehat. Ketika dia berumur 40 tahun, dia naik ke atas Jabal Nur. Tempat dia hijrah Jabal Sur. Tempat menerima wahyu Jabal Nur. Tempat mau hijrah ke Madinah transit Jabal Sur. Karena banyak jamaah haji, jamaah umroh pulang ke kampung, dia cerita, kemarin aku naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Dia lupa, yang dengar nggak tahu. Keduanya sama-sama ngangguk. Nabi umur 40 tahun naik ke Jabal Nur. Ibu bapak tahu sendiri, kita akan sama-sama naik ke Jabal Nur dalam rangka umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Umur 40 tahun masih kuat nanjak ke Jabal Nur. 13 tahun berdakwah setelah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 13 tahun. 40 tambah 13 sama dengan, memang kalau kepanasan ini susah ngitung memang.
40 tambah 13 53 tahun. Umur 40 tahun naik ke Jabal Sur, Jabal Nur. Ustaz pun lupa juga. Umur 40 tahun naik Jabal Nur. Umur 53 tahun naik Jabal Sur. Umat Nabi Muhammad sekarang umur 53 tahun naik ke rumah sakit umum. Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, mata berkunang-kunang, gemetaran, kena vertigo. Mohon kalau kebetulan penyakitnya ada saya sebutkan jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulangnya ninggal. Saya tidak ada ingin menyindir kita semua. Saya pun tidak sesehat yang Bapak Ibu duga. Kenapa Ustaz Somad sampai sekarang ini sehat? Minuman suplemennya apa? Air putih. Makanannya pisang sama kacang tadi. Dikupaskan sama Ustaz Munir. Kasih ke saya. Ya salam. Lalu yang buat Ustaz sehat itu apa? Yang buat saya bisa berdiri pagi menjelang siang di Donggala ini adalah doa orang-orang soleh. Semua mereka orang Donggala berdoa, ya Allah hadirkan Ustaz Somad, ya Allah panjangkan umurnya sampai, ya Allah setelah itu terserahlah ya Allah, kata mereka. Yang penting jadwal kami sudah selesai. Betul? Tidak, saya sangka betul tadi. Tentu di daerah lain juga mendoakan yang sama. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jaga kesehatan. Tapi jangan sampai nggak makan. Ini sekarang banyak ibu-ibu takut sakit nggak makan. Dia masak gulai ikan, kepiting, cumi, sotong semua udah. Begitu udah siap, mama udah siap. Dia cuma tarik napas aja. Nggak dimakan. Kolesterol. Ini gangguan pernapasan. Saya alhamdulillah sampai sekarang semua saya makan. Dikasih sayur kelor selesai. Dikasih cumi innalillah. Dikasih durian wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tidak ada yang pantang sama saya. Ustaz Somad ada pantang? Ada satu. Apa? Pantang dekat, habis. Tapi jangan banyak-banyak. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Semua yang berlebih jadi penyakit. Maka Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kata Nabi, sumu, berpuasalah kamu, tasihhu, maka kamu akan sehat. Saya sanggup puasa 1 bulan. Jangan, cukup 3 hari saja. 13, 14, 15. Kalau cuma 3 hari kecil, saya sanggup lebih banyak. 8 hari saja. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari, saya sanggup lebih banyak. Jangan semuanya. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. 15 hari. Boleh pilih ganjil, boleh pilih genap. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ustaz Abdul Somad ini kayaknya orangnya sering puasa sunat ya? Enggak. Tapi kok kurus, takdir. Banyak jamaah yang prihatin gak sampai hati ngeliat saya kurus, lalu dia kasih Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini saya dokter Pak Ustadz. Dari mana Pak? Dari Batam. Oh, saya mau supaya, jangan tersinggung ya Ustadz ya, supaya mau Ustadz supaya lebih berdaging sedikit. Oke Pak, saya ikut sarannya. Gimana? Tolong Ustadz banyak-banyak minum SKM, susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Kita coba ya. Oke, saya beli 90 saset. 1 hari 3 kali, sebulan 3 kali. Setelah minum sebulan saya nimbang, nggak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah amalkan jurusnya. Gimana Pak Ustadz? Nggak nambah.
Ustadz bersabar, berarti memang sudah takdir Allah. Yang penting sehat. Kalau kita dengarkan omongan orang, sakit kepala kita. Kita kurus, dia bilang kita tidak makan. Kita gemuk, dia sindir. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Dunia ini sebetulnya tidak sulit. Dunia ini tidak ribet. Dunia ini tidak payah. Yang sulit itu memikirkan omongan orang. Betul? Kalau dulu yang ngomong itu cuma 4 orang. Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kiri, tetangga kanan. Sekarang yang ngomong Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kalau saya pikirkan semua komen orang di YouTube itu sakit kepala saya. Jadi Ustadz komen-komen di YouTube dengan di Instagram tuh nggak Ustadz baca. Saya baca, macam-macam komennya saya baca. Nggak pernah Ustadz balas? Enggak. Kenapa nggak Ustadz balas? Saya nggak tahu passwordnya. Admin yang kerja. Jadi Ustadz ingat komen mereka, macam-macam komennya, yang menyinggung, yang menyindir, yang menyakitkan hati. Nggak ada yang saya ingat. Masa nggak ingat sama sekali? Ada beberapa komen yang ingat. Yang saya ingat itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Tolong nanti sebelum diupload yang omongan itu di-delete. Takutnya dibaca orang rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya datang ke ulama paling tua di Jakarta, umurnya 90 lebih, hampir 100. Dulu ulama besar di Majelis Ulama Indonesia, berasal dari Sulawesi Selatan. Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Saya mau ketemu ini, grogi ini, serius ini. Begitu sampai ketemu dengan beliau ketawa, nyantai. Saya tanya, Kiai, tolong kasih saya amalan zikir. Kira-kira apa yang membuat kita bisa sehat? Selama masih bisa ketawa, berarti masih bahagia. Alhamdulillah.